Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang bakteri Rickettsia. Anggotanya sendiri ada saya Muhammad Alif Ramadhani, Sinta Dewi, Eja Aulia Putri, Hawa Khairunisa, dan Nopal Hadad. Ya. Baik, yang pertama kita akan menjelaskan tentang pengertian Rickettsia. Rickettsia adalah jenis bakteri intraseluler oblingat yang umumnya ditularkan oleh serangga seperti kutu, caplak, dan nyamuk. Mereka juga memiliki bentuk yang mirip dengan kokus atau bentuknya itu bulat, tetapi dapat berkembang menjadi bentuk yang lebih panjang. Saat mereka berada dalam sel inang, beberapa penyakit yang disebabkan oleh Rickettsia antara lain seperti demam tifoid, demam Rocky, demam mutain seperti fever atau tipus, dan demam kit. Pengertian bakteri Rickettsia. Rickettsia adalah bakteri intraseluler oblingat yang berarti mereka harus hidup dalam sel inang untuk berkembang biak. Mekanisme infeksi dimulai ketika serangga vektor menggigit manusia atau hewan inang, menyebarkan bakteri ke dalam tubuh mereka. Setelah masuk ke dalam tubuh inang, Rickettsia masuk ke dalam sel inang, biasanya sel endotel, pembuluh darah, atau makrofag, dengan menggunakan berbagai mekanisme seperti endositosis atau penetrasi langsung melalui membran sel. Di dalam sel inang, Rickettsia menghindari sistem pertahanan tubuh, memanfaatkan sumber daya sel inang untuk berkembang biak. Mereka menggunakan proses seperti pemecahan dari sel inang dan modifikasi membran sel untuk mendukung pertumbuhan mereka. Selanjutnya, Rickettsia memicu respon imun inang yang dapat menyebabkan gejala penyakit seperti demam dan peradangan. Karakteristik Rickettsia intraseluler oblingat. Rickettsia memerlukan sel inang untuk berkembang biak dan tidak dapat bertahan hidup di luar sel inangnya. Lipopolysaccharida atau bisa dibilang LPS. Rickettsia memiliki LPS pada dinding sel mereka yang berperan dalam menyebabkan respon inflamasi dan imun pada inangnya. Ukurannya kecil. Rickettsia memiliki ukuran yang sangat kecil, biasanya sekitar 0,3 hingga 0,5 mikrometer dalam diameter, sehingga mereka sulit untuk dilihat menggunakan mikroskop cahaya biasa. Penyakit yang ditimbulkan. Rickettsia dapat menyebabkan berbagai penyakit pada manusia, termasuk demam tifoid, demam Q, dan demam Rocky Mountain Spot Fever, dan tularemia. Siklus hidup Rickettsia. Yang pertama ada penularan. Rickettsia biasanya ditularkan kepada manusia melalui gigitan serangga vektor seperti kutu, tungau, dan nyamuk. Manusia dapat terinfeksi saat gigitan serangga yang terinfeksi menggigit mereka. Yang kedua, masuk ke sel inang. Setelah masuk ke dalam sel inang, Rickettsia masuk ke dalam sel inang melalui proses endositosis. Yang ketiga, reproduksi. Di dalam sel inang, Rickettsia menggunakan komponen sel inang untuk berkembang biak dan menghasilkan progeni bakteri baru. Yang keempat, ada pembentukan lesi. Pada beberapa jenis penyakit seperti demam tifoid dan demam Rocky Mountain Spotted Fever, Rickettsia dapat menyebabkan pembentukan lesi pada pembuluh darah, kulit, atau organ lainnya. Yang kelima, ada gejala penyakit. Gejala penyakit yang disebabkan oleh Rickettsia bervariasi tergantung pada jenis spesies Rickettsia dan organ yang terpengaruh. Penanganan dan pengobatan. Yang pertama, diagnosis. Diagnosis infeksi Rickettsia biasanya dilakukan melalui tes laboratorium, seperti tes darah untuk mendeteksi antibodi atau DNA bakteri. Yang kedua, pengobatan infeksi Rickettsia biasanya melibatkan penggunaan antibiotik, seperti doxycycline atau azithromycin, yang efektif dalam mengatasi infeksi bakteri intraseluler. Yang ketiga, pencegahan. Pencegahan infeksi Rickettsia dapat dilakukan dengan menghindari gigitan serangga vektor, menggunakan pakaian pelindung, dan menghindari daerah-daerah endemis di mana penyakit ini umum terjadi. Kesimpulan,
Secara keseluruhan, Rickettsia adalah genus bakteri yang menyebabkan berbagai penyakit pada manusia dan hewan. Mereka ditularkan melalui gigitan serangga vektor seperti kutu dan caplak. Penting untuk melakukan pengendalian serangga vektor dan memberikan pengobatan yang tepat dengan antibiotik untuk mengendalikan infeksi Rickettsia pada manusia. Studi lebih lanjut tentang genetika, epidemiologi, dan strategi pencegahan perlu terus dilakukan untuk memahami dengan lebih baik bakteri ini dan cara terbaik melindungi kesehatan masyarakat dari penyakit yang disebabkannya.